Selamat datang kembali di Voy hari ini. Kali ini gue kedatangan tamu dari beberapa partai, yaitu dari Golkar, PAN, dan juga P3. Tapi kali ini gue nggak ngomongin soal koalisi Indonesia Bersatu maksud gue, tapi gue akan ngomongin soal politik anak muda. Bagaimana politik anak muda di 2024 nanti, karena gue punya keresahan pribadi ya. Di 2019 tuh gue jujur aja agak trauma. Kenapa? Karena konten-konten yang gue lihat di medsos, di pemberitaan itu enggak banget. Kita dikotomi disajikan oleh konten-konten yang bernuansa negatif, hoax, fitnah, terus juga ada pembelahan partai baik, partai buruk gitu. Nah, itu gue nggak mau terjadi lagi. Dan gue harus nanya ke siapa? Gue harus nanya ke partainya. Bagaimana sih kebijakan partai itu untuk mengantisipasi hal seperti itu agar tidak terulang lagi? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung aja klik tombolnya di bawah ini, subscribe dan nyalain langsung loncengnya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus pemberitanya di voy.id. Selamat menyaksikan. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue kedatangan tamu dari Partai P3. Halo, bro. Dari P3, Bang Najib. Najmi. Oh, Najmi. Najib mah. Perlu diedit apa nggak usah? Nggak usah. Apa minta maaf aja? Maaf, Ah. Bang Najmi. Oke. Yang kedua ini ada dua Sri Kandi dari Partai Golkar. Oke. Mbak siapa? Langsung aja kenalin dirinya. Aku Rista, perwakilan dari Golkar Milenial. Dan satu lagi. Aku Alia Laksono, perwakilan dari kader muda Partai Golkar. Nah, yang satu lagi yang paling ujung, ini pernah juga gue wawancara di channel gue yang satu lagi. Itu adalah, sebutin dong nama. Oh, siap. Halo, Rizky Aljupri dari Partai Amanat Nasional, PAN. Oke, boleh dong tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi ya, gue penasaran bagaimana sih strategi partai ke depannya untuk mengantisipasi politik-politik yang bisa dibilang tuh bikin demokrasi itu jadi kurang sehat gitu ya. Ini kemana dulu? Gue juga bingung nih, ada 4. Ladies first. Oh, ladies first. Nah kalau kalau kayak Golkar kan gue tahu nih siapaan. Golkar, PAN kan gue tahu kayak saudaraku Rizky. Nah itu kalau Golkar apa nih gue nyebutnya nih? Apa ya? Aduh. Apa? Sis. Enggak sih? Enggak ada. Enggak, itu beda warna. Oh, PDI. Beda warna. Beda warna ya? Itu Apa ya? PDI U20. Oke, Mbak aja ya. Iya. Oke, Mbak Alia. Mbak Alia, gimana sih strategi dari Partai Golkar untuk bisa nih mengantisipasi gitu, agar mungkin dari teman-teman dari Golkar juga jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau konten-konten yang bernuansa itu negatif gitu. Nah, dari Partai Golkar sendiri itu gimana? Kalau dari Golkar sendiri, salah satu program yang baru diluncur beberapa tahun ke belakang ada namanya Golkar Institute, yaitu sekolah pemerintahan dan kebijakan publik. Dan di situ para peserta-pesertanya itu comprised of anak-anak muda yang berdatangan dari berbagai macam lini dan background. Bisa siapa aja, nggak harus yang sudah masuk ke Partai Golkar yang baru mau bergabung gitu. Gue bisa dong? Bisa dong, literally bisa siapa aja. Oh gitu, bisa? Bisa. Ya, Yang penting anak-anak muda dan ada interest terjun ke dunia politik bisa bergabung. Dan di situ belajar banyak hal dari bukan saja sisi kebijakan publik, tapi leadership, kepemimpinan, terus materi-materi tentang kebangsaan, tentang toleransi. Oke, I see. Ya, dan aku rasa hal-hal seperti itu sangat penting bagi anak-anak muda untuk benar-benar paham biar nggak mudah ke expose sama politik identitas yang membanjiri media di tahun 2018-19. Oke. Ya, dan juga di Partai Golkar kan kebetulan enaknya tuh banyak banget organisasi, partai organisasi. Dan di situ di dalam organisasinya sendiri juga banyak pembekalan-pembekalan untuk para kadernya untuk menyiapkan mental menghadapi pemilu 2024. I see. Oke. Nah, ini kalau siapa? Mbak
barista. Ini barista juga masuk dalam Golkar milenial ya. Nah, itu bisa diceritain nggak sih? Itu ngapain aja sih di sana? Golkar milenial aku lebih ke konten creator sih. Jadi beberapa Konten kreator? ya konten creator. Kirain nongkrong doang. Enggak, konten creator di sosmed gitu. Kita mempromosikan mengenai Partai Golkar. Sih, kayak gitu. Berarti itu masuk dalam ini ya, apa namanya? Maksudnya tuh kayak simpatisan Partai Golkar lah ya. Ya, gitu. semacam influencer, kumpulan-kumpulan influencer buat membantu mempopulerkan program-program partai seperti IKTA. Oke, jadi mungkin ya kalau bisa gue tangkap sih dari milenial Golkar ini, anak-anak muda isinya dapat pembekalan tadi ya soal wawasan kebangsaan, toleransi, dan itu salah satu strategi dari Golkar ya. Oke. Nanti kita akan ikut sih Golkar Institute, tapi nanti di bulan Juni kita yang next batch-nya. Oke, mantap. Nah, sekarang gue ke partai P3, ini ke Pak Yakut. Pak Yakut. Maaf lagi. Itu dasarnya apa ya? Itu dasarnya apa ya? Nggak, mungkin ada hubungan keluarga gitu. Sorry, gua klarifikasi, gua bukan dengan beliaunya. Oh gitu. Risetnya kayak diperbaiki dulu. Gimana bro? Kirain ini editing kalau salah. Thank you Mas Remy. Oke. Sebelumnya gue Najmi, bukan yang lain. Gue saat ini diamanahi sebagai sekretaris wilayah P3 DKI Jakarta. Nah, jadi benar gue sepakat bahwa salah satu yang kena imbas banyak lah ya terkait politik kebencian itu ya salah satunya partai gue P3. Tapi gue pengen berangkat dengan riset yang baru dikeluarkan dari para sarjana kita sebenarnya yang mostly mereka dari OC. Itu di tahun 2022 ada salah satu karyanya yang memang mengatakan bahwa negara kita nih mengalami adanya kemunduran demokrasi atau bahasa mereka tuh regresi ya. Bahaya itu. Nah, salah satu akibat dari regresi itu sendiri adalah polarisasi. Benar yang tadi Bro bilang. Benar. Nah, polarisasi ini kan Gue udah jadi kader PSI. oh iya, sorry. Apa ya? Gue nyebutnya apa ya? Nggak, bercanda. Kanjeng. Nah, ternyata ya itu polarisasi sendiri itu berangkat dari unsur-unsur kebencian gitu ya. Kalau gue sih meyakini banget lah kita yang di sini muda itu enak banget. Kalau emang udah benturannya nih soal berbasis kebencian gitu ya, berbasis like and dislike. Justru kalau kita di P3 sendiri politik identitas itu pasti. Kita itu kemana-mana bawa identitas masing-masing. Ada yang bawa identitas budaya, ada yang bawa identitas suku, bawa identitas agama sekalipun. Tapi jangan dilupakan soal, kalau bahasa kami itu dakwah bilhal. Apa tuh? Politik jalan keluar. Jadi lu jangan cuma nyeret-nyeret agama lo apa, culture lo apa, etnis lo apa, tapi harus bisa menjawab apa sih yang sebenarnya masyarakat butuhkan, terutama kita-kita yang ada di politik, yang memang setiap hari itu ada di sentuhan-sentuhan publik gitu ya, masyarakat. Jadi jangan dilupain itunya. Oke. Nah, kalau dari P3 sendiri itu waktu nih kena serang nih, ya kan? Terutama, apalagi tadi lu di DKI kan? Iya, di DKI. Wah, itu berasa banget sih kalau menurut gue ya. Kena sih. Berasa banget. Itu gimana Kenanya sih? di hati, Mas. Itu gimana tuh mengantisipasinya tuh? Iya, antisipasi pastinya kalau di generasi kami, di generasi muda, tadi Golkar punya Golkar Institute, kami juga ada lembaga yang namanya Sekolah Politik. Sekolah Politik ini sendiri tidak hanya membahas soal historis. Jadi gini, kalau misalkan anak muda pembahasannya itu kadang-kadang kan mereka nggak paham sejarah. Lo ada di P3, lo tahu nggak P3 tuh kayak gimana? Iya. Lo tahu nggak pendiri P3 bahkan siapa? Azas P3 itu seperti apa? Nah, di Sekolah Politik ini membahas tuh, benar-benar ngulitin dari segi antar rezim gitu ya, dari sampai P3 terbentuk sampai hari ini. Selain itu juga membahas soal bagaimana strategi anak-anak muda ini muncul, perangnya itu perang gagasan. Iya. Oke. Jadi di tadi sekolah politik itu juga diajarin nggak tuh itu bagaimana? Tadi kan kalau ini ada
wawasan kebangsaan gitu Ah. ya, pengantar Pancasila. Betul. Nah itu juga ada gak kayak gitu? Pasti, karena kalau dalam yang gue paham sekarang ini kan satu-satunya partai yang tersisa berasas Islam itu P3. Oh declare tuh ya? Iya. Gue nggak tahu malah. Berasas Islam. Jadi kami memahaminya bahwa Islam dengan Pancasila pun suatu hal yang beriringan, berkelindan gitu. Karena ini ibarat dua mata uang yang tidak saling terpisahkan lah. Nilai agama harus sejalan dengan nilai kenegaraan atau kebangsaan. Mantap. Oke, dari P3 kita nyebrang ke ujung sana, ke PAN. Oke, saudaraku Rizky. Siap. Nah itu gimana? Tadi kan udah dari Golkar, dari P3. Gimana untuk mengantisipasi agar di 2024 nih, terutama untuk pemilih pemula dan Gen Z, itu bisa dapat iklim demokrasi itu yang sejuk, dapat edukasi demokrasi itu yang enak. Nah itu gimana PAN caranya untuk menghadapi tantangan itu, bro? Oke, kalau di kita untuk internal dari Partai Amanat Nasional melalui Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum kami, kita coba lebih memberikan porsi yang lebih besar kepada pengurus-pengurus muda, milenial, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. Kami harapkan dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada teman-teman milenial, partai ini bisa perlahan, pelan-pelan, istilahnya rebranding atau reform internal partai kita. Jadi kan kalau orang yang mengenal Partai Amanat Nasional, mungkin dulu adalah partai yang lahir dari rahim reformasi, pergerakan, itu tetap nggak kita tinggalkan. Tapi dengan adanya milenial sebagai wajah baru, itu kita coba sedikit demi sedikit merubah wajah partai kita. Itu untuk internal. Nah, untuk eksternalnya ya, walaupun Mas Remy tadi di awal bilang kita nggak akan bahas koalisi, tapi ada sih memang upaya dari Ketua Umum kami, Pak Zul, untuk bagaimana caranya di 2024 itu sebisa mungkin calon presiden dan wapresnya itu tidak lagi dua. Karena sedikit belajar dari sejarah, ketika di Pilpres 2004 dan 2009, kita lihat ketika calonnya itu 3 atau lebih, bahkan sempat 5 ya dulu, itu polarisasi yang seperti Mas Remy bilang, perpecahan tidak sekental yang kita rasakan di 2 Pilpres terakhir. Dan kita cukup menerima akibatnya ketika Pilpres 2014 misalnya. Ketika itu Ketua Umum kami saat itu menjadi cawapres. Walaupun saat itu belum berhasil kalah, tapi dampaknya itu kita rasakan sampai hari ini, di mana polarisasi dan perpecahan itu masih ada. Jadi itu yang kita coba pelan-pelan kita tangkal lah Mas Remy gitu. Oke. Jadi selain membuat kontestasi pemilihan presiden itu menjadi mungkin 3 atau 4 pasangan, itu ada gak sih strategi spesifik gitu ya, selain tadi ada kader milenial dan segala macam, itu untuk ngasih tahu gitu ke partai, kalian itu nggak boleh nih kayak begini gitu. Kita nggak boleh nih untuk mengkotak-kotakan gitu segala macam. Gimana, ada gak? Dalam setiap kunjungan Pak Zulkifli Hasan ke daerah-daerah selalu ditekankan bahwa tadi misalnya Mas Najmi udah bilang P3 itu apa. Begitu juga dengan kami di PAN, Pak Zul selalu mengingatkan PAN itu apa. PAN itu adalah partai tengah yang inklusif untuk semua kader, semua golongan masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya nih Pak Zul selalu bilang, kalau ada perempuan yang belum pakai jilbab, boleh nggak masuk PAN? Boleh sekali. Bahkan kalau guyonannya Pak Zul tuh pernah agak disentil sama Bu Zul. Kenapa? Pernah ada yang datang ke acara PAN tapi pakai pakaiannya you can see misalnya. Tapi kita coba buka diri segala. Ya lu nggak boleh lu masuk PAN. Apa? Dia nggak boleh masuk PAN. Boleh Berdua. dong, boleh. Tapi kan udah Golkar, kita hargai. Iya. Maksudnya kalau teman-teman milenial lain yang belum berpartai dan ingin misalnya pengen tahu, boleh nggak ya gue masuk PAN? Padahal kan gue belum berjilbab nih misalnya. Boleh, kita coba terbuka begitu. Yang penting tetap sopan ya pakaiannya. Iya betul. Dan yang laki-laki pun begitu. Misalnya contoh, ada salah satu anak muda pernah approach saya tahun lalu, dia pengen berpartai, mau masuk PAN. Tapi pertanyaannya lucu, bro, tapi tubuh gue ini tatoan semua, boleh nggak? Oh boleh. Kebetulan langsung saya ajak ketemu Pak Zul. Ya akhirnya sekarang dia aktif di dalam kepartaian. Contoh kecilnya begitu. Kirain, langsung ajak gitu untuk hapus tatonya. Enggak. Sakit bro kalau itu. Kayak program hapus tato gratis. Boleh. Iya. Kayak gitu ya. Tapi gue bakal bingung kalau tatonya Ka'bah.
Oh enggak, itu nggak bukan. Dihapus apa enggak? Soalnya kalau tampil kabar harus langsung gue telepon Mas Najmi, Mas P3 nih. Gitu. Tapi di luar dari upaya-upaya internal itu ya pastinya kami membangun iklim demokrasi yang inklusif. Kami Ya. juga berusaha bagaimana setiap ruang-ruang itu diberdayakan semestinya. Jadi soft selling dari karya dan kontribusi. Nggak, itu hard selling menurut gua. Karena kalau misalnya nongkrong di internal sama Oke. teman-teman dari daerah, pengurus PAN, ya memang nggak bisa dipungkiri lebih banyak ngomongin soal politik.